Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Denny Manjaki dengan NIM 123220165. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir saya pada mata kuliah Teknologi dan Pemrograman Mobile IFD. Di sini dapat dilihat bahwasanya aplikasi yang saya buat itu merupakan aplikasi penyewaan alat camping. Nah, ini merupakan halaman welcome page di mana ketika user itu menekan aplikasi aplikasi tersebut atau masuk aplikasi tersebut maka akan disambut di halaman welcome page. Ini ada dua opsi di mana mau mulai sewa alat, sudah punya akun mulai sewa alat ini nanti akan diarahkan ke halaman list item produknya. Kemudian apabila mau login maka dapat menekan button sudah punya akun. Seperti itu. Nah, untuk aplikasi yang saya buat ini apa sih Sakurimba itu? Sakurimba adalah aplikasi mobile berbasis Flutter yang dirancang untuk mempermudah pengguna dalam menjelajahi dan memesan peralatan camping. Dengan fitur registrasi dan login, pengguna dapat melihat daftar peralatan, mengakses detail produk, menambahkan ke keranjang, serta menyelesaikan proses checkout simulasi. Aplikasi ini juga menyediakan peta lokasi camping, monitoring data sensor lingkungan, serta konverter mata uang dan zona waktu untuk mendukung perencanaan perjalanan. Selain itu, pengguna akan menerima notifikasi status pemesanan dan dapat melihat profil pengguna itu sendiri. Nah, untuk fitur aplikasi Sakurimba ini apa saja sih? Yaitu autentikasi, yaitu berupa registrasi dan login, di mana pengguna baru mendapat daftar dengan email dan password lalu masuk untuk mengakses semua fitur email, ya, username, mohon maaf. Kemudian logout, ada penelusuran peralatan, dan penelusuran peralatan itu ada daftar peralatan, ada detail peralatan gitu. Eh, di penelusuran peralatan ini juga terdapat melihat produk berdasarkan kategori atau berdasarkan keyword dari produk tersebut. Kemudian untuk transaksi itu ada keranjang dan checkout. Lalu ada notifikasi, kemudian utilitas pendukungnya itu ada peta camping, data sensor itu ada kompas, ada barometer, ya kan, kemudian ada konverter mata uang juga ada, di mana kalau user sedang berkunjung ke negara mana, mau camping ke negara lain, seumpama itu Rusia gitu kan, mau ngecek, sepertinya Rusia nggak ada ya mata uangnya, apa namanya di aplikasi itu belum ada. Mungkin mau ke Amerika gitu kan, USD, ah, bisa konverter rupiah ke dolar gitu. Kemudian ada personalisasi dan bantuan, ada favorit dan rekomendasi, kemudian pengaturan, kemudian ada profile itu dapat menampilkan informasi user. Lalu dependensi yang saya gunakan itu ada Cupertino Icons, yaitu icon yang saya gunakan untuk mendukung pengalaman pengguna, dahsyat preference untuk menyimpan data pengguna, data berupa favorit, kemudian Hive Flutter ini digunakan untuk menyimpan data pengguna, kemudian Path Provider, HTTP ini digunakan untuk API, apa namanya mengambil data dari API. Kemudian ada Logger, Google Phone, Geolocator, kemudian Google Maps, Flutter Local Notification ini, Local Notification ini digunakan untuk fitur notifikasi, ada time zone, ini digunakan untuk convert waktu gitu. Kemudian ada crypto, ini digunakan untuk melakukan pengamanan data pengguna. Ada sensor plus digunakan untuk apa namanya? Membuat fitur sensor berupa kompas dan ada INTL, geocoding, image picker. Ini digunakan untuk mengambil foto profil user. URL launcher, ada path, kan. Lalu selanjutnya untuk API aplikasi Rimba Sakurimba ini saya menggunakan mock API di mana saya mengkreasikan atribut dari data API itu sendiri.
Ya, saya membuat data itemnya itu beberapa atribut, itu ada nama, nama atribut, kemudian kategori, harga, kapasitas, kemudian stok barangnya, kemudian lokasi, deskripsi, kemudian image-nya ini berupa URL, kemudian ada tahun dibeli itu, ya kan? Nah, untuk aplikasi Sakurimba ini API-nya itu dengan skema ID, nama berupa string, kategori string, harga berupa number, kapasitas berupa number, stok juga number, lokasi itu berupa string, deskripsi itu string, image string, kemudian apa namanya, tahun beli berupa string juga. Nah, untuk endpoint-nya itu ada peralatan rimba, ada get, ada juga ini digunakan untuk mengambil data, ada post, ada put, dan ada delete. Nah, langsung saja untuk demonya. Mungkin saya akan share screen dari handphone. Mohon maaf, sebentar. Untuk share screen, saya akan share screen. Oke, saya akan jadikan ini HP handphone saya sebagai host. Bentar. Make host. Yes. Hmm, foto image screen. Start now. Sebentar loading. Nah, kira-kira seperti ini. Ini merupakan aplikasi Sakurimba. Nah, ini merupakan halaman welcome page. Nah, izinkan saya untuk logout. Nah, mungkin saya akan ulangi lagi ya. Nah, ini merupakan halaman welcome page, yaitu ketika user mau masuk ke aplikasi Sakurimba ini, ketika mulai sewa alat, maka dia akan diarahkan ke halaman list produknya. Nah, di sini ada halaman list produk berupa tenda dom, ya kan, ini ada banyak sekali. Kemudian untuk ketika mau pergi ke halaman favorit, itu terdapat error handling, yaitu harus diperlukan login. Kemudian sewa juga nggak bisa, nggak bisa kan? Nah, tidak bisa. Kemudian mau pergi, kalau melihat-lihat masih bisa. Kemudian kalau mau sewa, kemudian ini maka akan diminta user akan diminta untuk melakukan login terlebih dahulu. Nah, kira-kira seperti itu apabila user belum punya login, kemudian kembali masuk ke halaman Sakurimba, ke halaman login, lalu kita akan buat akun baru dengan username Agus. Agus 144, nama lengkap Agus Jogja, kemudian ada emailnya itu agus144 @gmail.com. Lalu nomor teleponnya kita sembarangnya, kemudian alamatnya Jogja.
Passwordnya 123 123 123 123. Nah, apabila mau mendaftar tapi user tidak mau menyetujui syarat dan ketentuan, maka akan diberikan peringatan oleh aplikasinya bahwasanya user harus menyetujui syarat dan ketentuan untuk mendaftar sebagai user aplikasi Sakurimba. Lalu berhasil masuk. Nah, untuk username ini ya, kita masuk sebagai Agus144. Kemudian passwordnya itu 123 123. Ingat saya, maka masuk. Agus144. Sorry ya. Maka akan masuk. Berhasil ya. Nah, tadi apabila password salah atau username-nya salah, itu maka eh, tidak dapat masuk ke halaman aplikasi. Nah, langsung saja ini merupakan halaman list produk dari aplikasi Tenda ini, aplikasi penyewaan alat camping. Kemudian di sini terdapat pilihan, beberapa eh, pilihan untuk melakukan filtering berdasarkan kategori produk. Nah, apabila kita milih tenda, maka yang tampil akan tenda. Kendaraan, maka yang tampil akan kendaraan. Peralatan, maka yang tampil adalah peralatan. Beberapa peralatan yang ada di produk aplikasi Sakurimba ini. Nah, apabila mau menyewa, ya kan, di sini terdapat detail peralatan, deskripsi, kemudian ada harga per hari. Nah, kita akan menyewa kompor camping mini ini. Kita mau hari apa aja. Nah, apabila mau menyewa di hari sebelumnya, itu tidak bisa ya. Karena apa namanya? Ya sudah nggak mungkin kan. Masa saya mau nyewa untuk hari kemarin ya nggak ada kan. Nah, kita akan menyewa pada tanggal 18, kemudian maaf, kita nyewa tanggal 18, kemudian eh, sampai tanggal 21. Oke. Kemudian nomor telepon otomatis terisi dengan data user yang sudah di loginkan tadi, yang sudah diregistrasikan. Nah, untuk harinya otomatis langsung kehitung 3 hari. Kemudian totalnya jadi 45.000 karena per hari kan 15.000. Nah, untuk rental Anda telah berhasil dibuat dengan ID sekian, kemudian info pembayaran. Ini dapat membayar dengan DP atau lunas. Seperti itu. Nah, untuk sewa, kita langsung saja ke halaman sewa, di mana user dapat membatalkan, dapat membayar juga. Nah, apabila user belum membayar, itu akan ada apa namanya, tampilan berupa belum bayar. Setelah pembayaran, status sewa akan menjadi dikonfirmasi. Di sini terdapat juga metode pembayarannya mau apa, gitu kan. Di sini saya akan membayar secara DP terlebih dahulu, ya kan. Nah, untuk pembayaran Anda dilindungi dengan enkripsi SSL 256 bit. Saya akan membayar dengan metode transfer bank. Maka pembayaran berhasil, status sewa diperbarui menjadi dikonfirmasi. Oke. Nah, untuk bayar sisa, udah dikonfirmasi ya kan. Ini kita selesai, belum ada kan, dikonfirmasi. Maka kita akan membayar sisa, di mana kita mau coba untuk menggunakan ka- kartu kredit ya, bayar sekarang. Oke. Maka status sewa akan menjadi aktif. Seperti itu. Nah, apabila user itu sudah melakukan apa namanya sewa, itu maka dapat menekan selesai. Nah, untuk fitur favorit itu sendiri, user dapat memilih produk yang seumpama masuk dalam wishlistnya. Nah, ini dapat diklik menjadi favorit. Nah, otomatis ketika sudah memilih produk yang
eh, masuk dalam kategori favorit itu akan muncul pada halaman favorit. Nah, kira-kira seperti ini ya kan. Lalu selanjutnya untuk untuk apa pada halaman profil ini juga terdapat profil user di mana ada nama, kemudian ada username, lalu di situ ada statistik. Nah, di sini ketika sewa itu sudah selesai, maka otomatis pengeluaran akan dihitung. Nah, kita akan selesaikan apa proses rentalnya sudah selesai. Nah, otomatis total pengeluaran akan tercatat di statistik seperti itu. Nah, di sini ada lokasi di mana saat ini saya berada di Mondoretno, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Lalu di lokasi ini terdapat beberapa list spot camping terdekat. Di sini ada dataran tinggi Dieng, Ketep ya kan. Nah, kalau diklik langsung buka peta, itu dia akan diarahkan ke halaman halaman peta camping. Nah, peta camping ini dapat ada list beberapa spotnya, spot spot camping dapat dinavigasi dan user dapat memilih mau menggunakan platform platform apa, mau Google Map, Waze, Apple Apps, browser apps gitu. Nah, kita akan klik Google Apps. Nah, maka langsung akan diarahkan ke Dieng seperti itu. Nah, lalu di sini ada halaman kategori danau, kemudian ada kan danau, kemudian gunung. Lalu selanjutnya untuk apa namanya edit profile itu sendiri, user dapat mengedit profile berupa nama Agus Jogja Lantai 2, Agus Jogja 2, kemudian ya kan ini pesan dan kesannya itu dari si pembuat aplikasi ya ini kan cukup terkesan dengan apa namanya mata kuliah TPM. Lalu bah foto ini kita dapat menggunakan fitur kamera atau galeri. Nah, untuk kamera itu sendiri, nah kita dapat buat kamera dapat digunakan ya. Seumpama Agus itu saya. Ulangi lagi ya sambil senyum. Nah, berhasil. Baik, langsung tersimpan, maka otomatis profilnya akan tersimpan. Profil gambarnya tersimpan. Lalu untuk notifikasi itu sendiri tadi sudah muncul untuk sewa selesai, update pembayaran, sewa aktif seperti itu. Apabila sudah dibaca maka akan tertandai sudah dibaca, gitu kan. Nah, dapat dipisah. Kemudian untuk riwayat sewa di sini ada semuanya, ada aktif, aktif ya nggak ada kan. Tadi sudah diselesaikan juga kan. Nah, untuk peta camping sama ini tadi di halaman peta camping itu menampilkan beberapa list spot camping untuk sensor monitor. Nah, ini terdapat kompas, terdapat water level, accelerometer, gyroscope, magnetometer, barometer. Lalu untuk konversi mata uang sendiri ini ada beberapa menu, yaitu ada USD, Euro, kemudian ada Great Britain Price, kemudian ada apa namanya Jepang Yen, ada Singapura Dollar, ada Malaysia Ringgit, ada Cina Yen. Ini eh, dapat mengkonversi ini berjumlah 1 juta ya. Kita dapat melakukan jumlah cepat 1 miliar 1.500.000 $33, 100.000 itu 6,6 dolar.
Nah, ini beberapa mata uang populer ini ada listnya. Jadi kalau dari rupiah itu berapa gitu. Nah, ini kita semua pilih Jepang Yen. Nah, ini dapat berfungsi dengan baik. Lalu untuk konversi waktu itu kita dapat melihat waktu Indonesia Barat, ada WITA, lalu ada WIT, kemudian ada London. Kita dapat melihat London itu jam berapa sekarang. Kemudian Tokyo juga, Singapura, New York, Dubai. Nah, di sini ada kalkulator perbedaan waktu. Untuk London itu kurang lebih lambat 5 jam, Tokyo itu lebih maju, lebih cepat 2 jam, Singapura lebih cepat 1 jam, ya kan? Wak- Waktu ditampilkan secara real time dengan mempertimbangkan daylight saving time. Nah, untuk pengaturan ini terdapat umum di sini ya kan? Ya, ini cuma apa namanya utilitas saja, belum berfungsi dengan penuh untuk aplikasi ini. Nah, untuk saran dan kesan, user dapat mengirimkan saran dan kesan eh, di aplikasi ini. Nama lengkap Denny, seumpama Agus ya, Agus, NIM 1236665 4. Metode tugas dan praktikum banyak sekali. Aduh, saya senang gitu ya, banyak tugas senang ya kan. Ini ada kirim feedback terhadap mata kuliah ini ya kan. Berhasil. Untuk tentang aplikasi ini ada rental camping. Penjelasan mengenai aplikasi ini untuk bantuan sendiri belum ada ya, masih dalam tahap apa pengembangan. Nah, kira-kira seperti itu untuk halamannya dan user dapat melakukan logout. Nah, di sini saya akan menggunakan akun lain di mana eh, saya mau menguji apa namanya program berdasarkan program suatu aplikasi itu dapat digunakan oleh multi user atau tidak. Nah, seperti itu. Masuk. Nah, ini berdasarkan apa namanya favorit saya. Ini transaksi saya, ya kan? Apabila saya membatalkan transaksi saya itu bagaimana? Maka transaksi otomatis akan dibatalkan seperti ini. Nah, ini user dapat melihat detail dari sewanya. Mohon maaf. Lalu di sini ada profil juga. Ini total pengeluaran yang saya keluarkan untuk menyewa aplikasi rental alat camping ini. Lalu di sini terdapat beberapa list produk ya kan. Ketika saya sudah menyewa ya kan. Seperti ini sudah menyewa lunas kemudian dibatalkan bayar sisa kemudian pakai e-wallet pembayaran berhasil. Lalu di sini kita mau coba menggunakan QRIS juga ada nggak ya? Ini QRIS. Pembayaran juga berhasil juga. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Edit profile, Denny NZ, kemudian ubah foto dari galeri juga bisa. Nah, ini, nah, otomatis foto akan diganti. Kurang lebih seperti itu. Saya dapat melakukan logout. Nah, maka akan berada di halaman login. Ini juga dapat langsung ke register. Nah, sekian apabila untuk presentasi proyek akhir saya ini pada mata kuliah teknologi dan pemrograman mobile. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau
ada beberapa kekurangan. Saya mohon maaf secara pribadi yang sebesar-besarnya. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.